Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 1 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di sini file matematika yang keempat, kelas 11. Nah, kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah menggambar grafik. Sekarang materi kita adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi buah fungsi kuadrat itu memiliki sifat-sifat grafiknya. Nah, ini untuk pertama, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi a-nya itu tidak boleh 0 dan abc itu adalah bilangan real. Fx itu bisa diganti dengan y ya. Y jadi sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk kurva parabola. Nah, seperti yang ini nih. Jadi bentuknya seperti ini. Nih. Nah, yang pertama ini kurva parabola. Nah, selanjutnya koordinat. Untuk yang pertama materinya adalah koordinat titik puncak. Nah, jadi sebuah kurva itu memiliki titik puncak. Nah, titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncaknya itu kalau kurvanya seperti ini, titik puncaknya di bawah. Kalau kurvanya seperti ini, titik puncaknya paling atas, yaitu paling puncak. Nah, koordinat titik puncak atau titik ekstrim, bisa disebut dengan titik ekstrim juga. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, min b per 2a, jadi min b per 2a min d per 4a. Nah, d-nya itu sama, jadi kayak kemarin ya, jangan dilupain, d-nya itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Jadi titik puncaknya itu adalah di sini x, y. X-nya itu didapat dari min b per 2a. Selanjutnya y-nya itu didapat dari min d per 4a. D-nya itu didefinisikan sebagai d sama dengan diskriminan b kuadrat min 4ac. Nah, dari mana kita dapat a sama b sama c-nya? Dapat dari sini, koefisien dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi a-nya itu nanti a sama dengan berapa tergantung dari soalnya, b sama dengan berapa, dan c sama dengan berapa sesuai dengan tandanya. Kalau positif positif, kalau negatif ya negatif. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya di sini, nah ini dari koordinat tersebut dapat ditentukan. Nah, dalam koordinat tersebut, nah x-nya ini kan dibilang sumbu simetri. Jadi x-nya itu nama lainnya adalah sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Nah, nilai maksimum atau minimumnya itu yang di min d per 4a. Jadi kalau digabung nanti jadinya x, y. X-nya itu dapat dari min b per 2a, y-nya itu dapat dari min d per 4a. Nah, untuk yang kedua, titik potong grafik fungsi kuadrat. Nah, titik potong grafik fungsi kuadrat itu ada dua jenis. Jika titik potongnya itu berada di sumbu x, kalau sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Kalau titik potongnya di sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berkaitan dengan nilai diskriminan. Jadi, kalau kita cari diskriminannya itu nanti ada 3 jenis. Jika diskriminannya lebih dari 0, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka parabola atau kurva itu memotong di sumbu x. Memotongnya itu di 2 titik ya. Nah, jika D-nya sama dengan 0, DI-nya hasil nilai D-nya yang kita cari itu sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu x. Nah, nanti gambarnya ada di sebelah. Nah, selanjutnya jika D-nya kurang dari 0, maka parabola tersebut atau kurva tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi dia tidak memotong sumbu x dan tidak juga menyinggung sumbu x. Nah, selanjutnya ini dia. Berkaitan dengan nilai ABC. Untuk nilai ABC itu didapatkan dari koefisien AX kuadrat, B-nya didapat dari plus BX, terus C-nya itu dapat dari plus C. Nah, kalau tergantung dari tandanya ya. Nah, di sini kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, nilai A-nya itu lebih dari 0 yang pertama. Untuk yang bagian A, nilai A-nya itu lebih dari 0 berarti grafiknya itu terbuka ke atas. Terbuka itu seperti bentuk V ya.
atau bisa juga bentuk U yang begitu. Nah, terbuka ke atas karena dia terbuka di atasnya. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia terbuka di bawah, berarti terbuka di bawah, bawahnya terbuka. Nah, selanjutnya dilihat dari nilai B-nya itu. Nah, nilai B di sini juga dibagi menjadi tergantung dari A-nya. Untuk yang B-nya bernilai lebih dari 0 dan A-nya juga bernilai lebih dari 0, jadi B dan A-nya itu positif atau B dan A-nya lebih dari 0. Itu puncak di sebelah kiri dari sumbu X. Puncaknya itu ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Jadi sumbu Y itu kan yang tegak. Jadi puncaknya itu akan nanti di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, itu juga berlaku jika B-nya kurang dari atau A-nya juga kurang dari 0. Jadi jika B-nya lebih dari dan A-nya juga lebih dari 0, atau B-nya kurang dari dan A-nya kurang dari 0, maka puncaknya itu berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Kan di sumbu Y itu ada yang kanan dari sumbu Y dan kiri dari sumbu Y. Jadi garis yang lurus ini dianggap sumbu Y. Nah, sebelah kirinya itu berarti dia ada di puncaknya ada di sebelah kiri. Ini titiknya. Titik. Nah, jika B-nya itu berbeda, untuk yang berbeda, B-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, atau B-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari 0, maka puncaknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Selanjutnya, B sama dengan 0. Untuk B yang sama dengan 0, berarti puncaknya itu berada tepat di sumbu Y. Berarti puncaknya berada tepat di sumbu Y, di garis potong Y. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya di sini. Untuk yang C, nah jika C-nya lebih dari 0, grafik akan memotong sumbu Y positif. Jadi kan Y itu ada yang kalau di atas positif, kalau yang di bawah itu tegaknya yang ke bawah itu negatif. Dari 0 ke atas itu positif, 0 ke bawah itu negatif. Jadi kalau C-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, itu grafik akan memotong di sumbu Y positif. Jika C-nya kurang dari 0, maka grafik akan memotong di sumbu Y negatif yang ini. Ya. Selanjutnya, untuk jika C-nya sama dengan 0. Nah, jika C-nya sama dengan 0, tidak ada C sama sekali, atau nilai C-nya nggak ada. Berarti grafik melalui titik 0,0. Nah, ini gambarnya, grafiknya akan melalui titik 0,0 atau pas di tengah-tengah dari koordinat kartesius. Nah, selanjutnya di sini definite positif dan definite negatif. Untuk definite positif dan definite negatif itu, nah di sini definite positif itu jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, kan A-nya lebih dari 0. Kita cari D-nya ternyata kurang dari 0. Berarti dia selalu positif dan di atas sumbu X, kurvanya itu di atas sumbu X dan fx-nya lebih dari 0. Kalau definite negatif itu artinya A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Berarti dia ada di bawah sumbu X. Kan ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Dan fx-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya di sini hubungan grafik fungsi kuadrat dengan garis lurus. Jadi ada sebuah grafik dan ada sebuah garis lurus. Jadi ada 3 jenis. Jika di sini diketahui sebuah parabola, persamaan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan sebuah garis persamaannya itu adalah y sama dengan mx ditambah c. Hubungan antara parabola dan garis dapat diketahui dengan mensubstitusikan kedua persamaan tersebut. Jadi fx-nya sama dengan y. Nah, setelah disubstitusikan, maka akan diperoleh persamaan kuadrat yang baru, yaitu di sini nanti kita cek diskriminannya. Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, berarti parabola itu saling berpotongan. Parabola dan garis itu saling berpotongan di 2 titik. Nih, seperti gambar yang ini. Kalau D-nya lebih dari 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti parabola dan garis itu saling bersinggungan, nempel gitu di kurvanya garisnya. Untuk yang D-nya kurang dari 0, nah ini salah tanda ya di bukunya. Nah, D kurang dari 0 berarti parabola dan garis tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, jadi tidak bertemu. Jadi untuk yang lebih
Dari 0, D-nya itu berarti berpotongan di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti bersinggungan atau menempel antara garis dengan kurva. Kalau yang kurang dari 0 berarti dia itu akan tidak saling bertemu atau tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Nah, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh di sini diberikan sebuah persamaan. Nah, di sini tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi, kita akan mengetahui sifat-sifat fungsi kuadratnya itu tanpa kita gambar. Kita hanya tahu sifat-sifat yang tadi, poin-poin yang tadi. Nah, di sini ada fungsi, ada A sama B. Yang A dulu, A yaitu x kuadrat ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Nah, di sini jadi fx sama dengan y. Jadi fx itu bisa diubah jadi y ya. Y sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Jadi A-nya itu di sini bernilai 1 karena koefisien dari x kuadrat itu 1 dan koefisien dari x itu sendiri adalah min 3. Jadi B-nya sama dengan min 3. Dan koefisien dari C itu adalah min 4 sesuai tandanya. Positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif. Nah, di sini A-nya kita bisa lihat, A-nya 1. 1 itu lebih dari atau kurang dari 0. 1 itu adalah lebih dari 0, berarti A-nya lebih dari 0, berarti A-nya bernilai positif. Maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita cari diskriminannya, nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal disubstitusikan. B-nya itu min 3, jadi kalau B kuadrat min 3 kuadrat dalam kurung ya, min 3 terus dikuadratkan min 4 kali 1 dalam kurung min 4. Nah, min 3 kali min 3 9. Selanjutnya min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 4 16. Jadi 9 tambah 16 itu 25. Jadi diskriminannya adalah 25. Karena diskriminannya 25, maka diskriminan itu lebih dari 0. Maka grafik memotong sumbu x di 2 titik. Jadi grafik itu memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Jadi grafiknya itu adalah terbuka ke atas dan memotong sumbu x di 2 titik. Nah, selanjutnya yang B, fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah x dikurangi 5. Fx sama dengan fx sama dengan y sama dengan min 2x plus 5 plus x min 5. Jadi A-nya itu adalah min 2, B-nya itu 1 dan C-nya adalah min 5. Min plus min. Nah, jadi di sini kita lihat A-nya itu min 2. Min 2 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Ternyata min 2-nya itu lebih kecil dari 0. Sehingga dia bernilai negatif. Jadi kurvanya itu terbuka ke bawah. Nah, kita lihat D-nya sekarang. D-nya tinggal kita substitusikan nilainya ke rumus B kuadrat min 4AC. 1 kuadrat dikurangi 4 kali min 2 kali min 5. 1 kuadrat 1. Min 4 kali min 2 positif 8. Positif 8 dikali negatif 5. Positif 8 kali negatif 5 itu min 40 atau negatif 40. Jadi 1 dikurangi 40 itu sama dengan min 39. Nah, kita lihat min 39. Jadi D-nya itu min 39. Kalau min 39 berarti kurang dari 0. Nah, berarti grafik itu tidak memotong sumbu X. Jadi grafik fungsi yang berupa parabola terbuka ke bawah ini tidak memotong sumbu X. Dan seluruh grafik berada di bawah sumbu X atau definite negatif karena A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, berarti definite negatif. Nah, definite negatif tadi ternyata definite negatif itu ya A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, makanya dia definite negatif, berada di bawah sumbu X. Ya, sekian dari Ibu. Nah, terima kasih, semoga mengerti dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya, biar semangat Ibu buat materinya, dan semoga kalian dapat mengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.